Neurodiversitas dapat dilihat sebagai pergeseran paradigma dalam pemikiran yang merangkul keragaman pikiran, otak, dan neurokognisi, serta menegaskan variasi sebagai sesuatu yang alami dan berharga. Seperti pergeseran paradigma lainnya, perubahan perspektif ini dapat menjadi tantangan untuk dipahami sepenuhnya dalam konteks pendidikan, penelitian, dan pemikiran sosial. Di sini, masalah semakin rumit karena neurodiversitas memiliki cakupan yang luas. Neurodiversitas tidak terbatas pada perbedaan kognitif atau neurotipe tertentu yang diberi nama seperti autisme, gangguan defisit perhatian atau hiperaktivitas, disregulasi perhatian, hiperaktivitas perkembangan, dan disleksia antara lainnya. Luasnya ini dapat menimbulkan tantangan untuk pemahaman yang lebih lengkap tentang apa yang dimaksud dengan neurodiversitas. Neurodiversitas secara inheren bersifat interdisipliner dan terminologi yang digunakan untuk menggambarkannya serta berbagai ide utama dapat bervariasi baik antara bidang penelitian tertentu maupun antara penelitian dan aktivisme. Penelitian dan aktivisme dapat berpotongan di berbagai bidang seperti hak-hak disabilitas, advokasi kesehatan mental, keadilan sosial, dan upaya kesetaraan, keragaman, dan inklusi dalam pendidikan dan di tempat kerja. Banyak definisi neurodiversitas seperti gerakan, bidang penelitian, dan kerangka kerja atau paradigma yang ada yang dapat membedakan antara ketiga aspek ini, yaitu gerakan neurodiversitas mencakup gerakan sosial, advokasi, dan politik yang mengadvokasi hak, inklusi, dan penerimaan orang-orang neurodivergen. Bidang penelitian neurodiversitas sebagian besar merupakan bidang akademis yang mempelajari aspek psikologis dan sosial. Paradigma atau kerangka kerja neurodiversitas adalah kerangka kerja konseptual yang pada intinya menantang pandangan medis atau berbasis defisit tentang neurodiversitas dan sebaliknya menegaskan bahwa perbedaan neurokognitif harus dilihat sebagai variasi alami. Ketiga aspek ini dapat tumpang tindih dan berpotongan. Masing-masing berkontribusi pada pemahaman holistik tentang neurodiversitas. Istilah paradigma neurodiversitas sebagai ide yang lebih luas yang mencakup cara berpikir yang berlaku untuk gerakan neurodiversitas dan bidang penelitian. Orang-orang neurodivergen biasanya menunjukkan variasi neurokognitif di luar norma yang dipersepsikan. Neurodiversitas dipandang melalui sudut pandang teoritis sebagai ekologi sosial fungsi mental. Di sisi lain, membandingkan neurodiversitas dengan keanekaragaman hayati di alam. Orang mungkin menganggap neurodiversitas sebagai label politik bukan label biologis, atau sebaliknya, gangguan biologis bukan perilaku normal atau neurotipikal. Meskipun demikian, kedua argumen tersebut dapat melemahkan orang-orang neurodivergen. Karena neurodivergensi dapat dilihat sebagai identitas fiktif atau kondisi yang hanya didefinisikan oleh keterbatasan yang menutupi berbagai ciri unik individu. Istilah neurodivergen dan mendefinisikannya sebagai berbeda secara neurologis dari tipikal adalah luas dan inklusif, yang mana mencakup semua bentuk divergensi tersebut secara eksplisit seperti autisme, epilepsi, gangguan stres pasca trauma, sakit kepala klaster, malformasi Chiari, ADHD, multiple sclerosis, Parkinsonism, apraksia, cerebral palsy, dyspraxia, dan berbagai kondisi kesehatan mental serta neurologis lainnya yang belum memiliki diagnosis formal yang ditetapkan seperti demensia serta depresi bahkan hingga kecemasan. Didorong oleh lensa dan konteks teoritis yang berbeda, menggarisbawahi kompleksitas dalam mendefinisikan dan menafsirkan neurodivergensi dalam konteks konstruksi sosial.